Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi manna 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah fi khalqihi wa mulkihi wa subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa aminuhu ala wahyihi wa khairatihi min khalqihi al-mab'uth fid-dinil qawim arsalahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa sallama tasliman katsira wa ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullaha ta'ala la'allakum tuflihun wa'lamu anna a'dhama ni'amihi an'ama Allahu biha ala ahli al-ard bi'satu Muhammadin khatamin nabiyyin bi'satuhu ala khini fatratin minar rusul. Hadirin jamaah Jumat Masjid Al-Bushra Polres Lamongan yang selalu dirahmati Allah. Alhamdulillah, siang hari ini kita sudah memasuki bulan Rabiul Awal, bulan di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan. Patut kiranya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memperbanyak ibadah, meningkatkan nilai-nilai takwa kita. Ending akhir yang kita harapkan, kita menjadi manusia-manusia yang memiliki predikat husnul khatimah. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat yang selalu dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman di dalam Al-Quran bahwa manusia, orang-orang yang beriman ini dikasih Allah suatu kenikmatan yang tidak ada tandingannya. Sebagaimana firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad manallahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Semacam ayat ini diungkapkan Allah dalam dua surat. Insyaallah surat Ali Imran dan juga sekitar surat Al-Hasyr. Hadirin, maksud daripada ayat yang disampaikan Allah lewat malaikat Jibril kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sampai kepada kita, di mana Allah perintahkan umat yang beriman kepada Allah ini dikasih suatu kenikmatan yang tiada tara, yaitu
diutusnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi diutus ini dikasih tugas oleh Allah. Yang pertama, yatlu alaihim ayatihi. Yang kedua, wa yuzakkihim. Yang ketiga, wa yu'allimuhumul kitab. Dan yang keempat, al-hikmah. Dari 4 kriteria tugas yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam agar disampaikan kepada umatnya, ternyata di ujung akhir ayat itu dikatakan oleh Allah, di mana wa ingkar min qaul lafi dhalamin mubin. Banyak di antara hamba-hambaku yang masih tersesat, tidak mau mengikuti ajaran-ajaran yang dibawa oleh Muhammad. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, yang pertama, Nabi memiliki tugas yatlu alaihim ayati, membacakan ayat-ayat Allah. Membacakan ayat Allah ini tidak sekedar membacakan Al-Quran yang dibawanya. Lebih dari itu, Nabi membacakan tentang ayat-ayat kesucian Allah, ayat-ayat kemahakuasaan Allah, ayat-ayat kemahadigdayaan Allah. Artinya apa? Kita diwajibkan untuk mengimani Allah dengan sungguh-sungguh. La syarika, tidak ada sekutu baginya. Dan kita harus yakin bahwa Allah punya iradah, Allah punya takdir, Allah memiliki basar, Allah memiliki ilmu, Allah memiliki penglihatan di mana manusia tidak bisa melihatnya. Tapi dimanapun berada manusia itu akan dilihat oleh Allah. Bahkan yang ada di dalam benak hatinya yang belum terkeluar itu sudah dikuasai oleh Allah. Inilah maka di dalam surat Yasin dikatakan innama amruhu idza aradallahu syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Cukup Allah berkata jadi maka jadilah. Kebaikan apapun yang kita tidak perlihatkan kepada hamba Allah yang lain, Allah sudah mengetahui. Sebaliknya kejelekan apapun yang kita simpan, kita tutup rapat. Tetapi kalau Allah sudah mengendaki kelihatan, maka tampaklah kejelekan itu. Inilah yang harus kita percaya, bahwa tidak ada satupun yang rahasia di hadapan Allah. Mungkin di antara kita ada yang rahasia, tapi bagi Allah tidak ada satupun yang bisa dirahasiakan oleh manusia dalam pandangan Allah. Yang kedua, hadirin, wa yuzakki, Nabi bertugas untuk mensucikan tazkiyatun nafsi, mensucikan nafsu kita, mensucikan raga kita, mensucikan jiwa kita. Kalau untuk mensucikan raga itu sangat amat mudah, tapi untuk mensucikan nafsu kita, mensucikan hawa nafsu kita, sungguh sangat berat. Dan itu tergantung individu masing-masing. Yang lain hanya bisa bertawassul bil haq, yang lain hanya bisa menyampaikan tentang kebaikan, tentang keburukan, tentang kesabaran. Tapi mereka yang dikatakan itu, maka hanya hatinya yang dapat meninggalkan suatu kejelekan dan mengerjakan suatu kebaikan. Hasud, dengki, sombong, congkak, semuanya itu adalah nafsu-nafsu yang harus kita hilangkan.
Dan kita ini dibekali Allah masuk 4, tapi yang jelek 3, yang 1 baik. Ammarah, mutmainnah, lawamah, mulhimah. Jadi yang hanya baik cuma mutmainnah, ketenangan, jiwa ketenangan yang membimbing kita untuk menuju ke hadirat Allah yang baik dengan menjalankan seluruh perintahnya dan menjauhi larangannya. Hadirin yang kedua, wa yu'allimuhumul kitab. Nabi bertugas mengajarkan kitab Allah, membimbing kita untuk bisa membaca kitab kita sendiri, yaitu Al-Quran, sekaligus dengan memahami apa yang terdapat di dalam kandungannya. Tidak hanya memahami, sekaligus kita bisa mengamalkannya secara pribadi dan secara kelompok. Itulah kehidupan. Oleh karena itu, anak-anak kita, kalau kita sudah mengaku asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita tanamkan pendidikan Al-Quran, harus kita berikan kepada anak-anak kita. Alhamdulillah, pengurus takbir ini sudah mulai merenovasi untuk membikinkan tempat anak-anak kita mengaji Al-Quran sebagai warisan kita, sebagai amal ibadah kita yang besok kita akan mati di hadapan Allah, mendapatkan santunan dari anak-anak kita ketika membaca Al-Quran. Kita siapkan tempat di sisi masjid ini, dibangun tempat anak-anak mengaji. Tinggal kita, maukah kita beranjak ke sana, maka sedikit apapun yang kita peroleh, baik itu kekuatan lahir batin, harta kekayaan, mari kita sumbangkan demi untuk menopang kehidupan berjalannya qiraatul Quran, tarbiyatul Quran pada anak-anak kita. Inilah yu'allimuhumul kitab. Yang terakhir, Rasulullah mendapatkan tugas dari Allah, al-hikmah, memberikan satu kebijakan. Jadi Nabi ini adalah orang yang ahsanul khuluqah, makhluk yang paling baik. Makanya dikatakan dalam satu kaidah, Muhammadun basyar la kal basyar. Nabi Muhammad itu manusia biasa, tapi tidak seperti manusia. Karena apa? Karena mindsetnya sudah diprogram oleh Allah. Jadi tidak bisa, bukan karena dirinya sendiri. Jadi wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dalam surat An-Najm Allah katakan, apapun yang dikatakan Muhammad, apapun yang dilakukan Muhammad adalah merupakan petunjuk dari Allah, yaitu wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Bukan berdasarkan hawa nafsunya, tapi berdasarkan wahyu dari Allah. Sehingga setiap kebijakan yang diberikan Rasulullah pasti cocok dalam kehidupan kita. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, oleh karena itu kita sebagai hamba Allah yang mengikuti ajarannya, maka kita ambil dari ayat surat Al-Hasyr ayat yang ke-7, yaitu Allah firmankan, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang datangnya dari Rasul Allah untuk kita, maka kita ambil, kita laksanakan. Dan apapun yang dilarang oleh Rasulullah, maka harus kita tinggalkan. Semuanya itu kita akan menuju kebahagiaan di dunia sampai di akhirat kelak, sehingga Allah tetap memberikan hidayah kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah.
اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد فيا عباد الله اتقوا الله تعالى في السر والعلن وذروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن واعلموا أن الله صلى على نبيه قديما فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين وتابعي التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا رب العالمين. اللهم انصر من نصر دين محمد واخذل من خذل دين محمد وأهلك من أهلك دين محمد. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والظالمين وارفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء ولأسقامنا دواء ولأبصارنا جلاء ولذنوبنا مخصا وعن النار مخلصا يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي